Nah, muncul video dengan narasi bahwa mobil presiden berhenti di tengah jalan untuk ganti ban mobil. Terus kemudian ini viral dibicarakan oleh orang-orang. Kemudian saya juga baca ada beberapa komentar para buzzer kayaknya yang mengatakan bahwa wah, Pak Jokowi itu bekerja gitu ya, sama seperti kita, kadang-kadang kita harus ganti ban di tengah jalan. Dan narasi-narasi ini, cerita ini kemudian dipercayai oleh banyak orang ya, karena memang mungkin mayoritas masyarakat kita itu kan kalangan menengah ke bawah, yang mobilnya ya masih ada ban serepnya di belakang, yang masih mobil sejuta umat. Jadi kita percaya kalau kemudian ada mobil presiden yang harus ganti ban mobil di tengah jalan. Padahal untuk kalangan menengah ke atas, untuk pejabat, presiden, dan para pengusaha-pengusaha besar, itu mobil-mobilnya ya adalah mobil-mobil yang kelas menengah ke atas, yang memang mobil-mobil mahal, yang memang tidak ada ban serepnya. Untuk di level presiden dan pejabat, mereka tidak punya ban serep. Yang mereka punya mobil serep, yang kalau ada masalah di mobilnya, mereka ganti mobil, bukan ganti ban. Seperti kita. Tapi karena mungkin mayoritas masyarakat kita itu menengah ke bawah, jadi berimajinasi seperti kita, padahal enggak sama sekali. Mobil presiden ini adalah mobil yang mahal gitu ya, Mercedes, yang memang secara bawaan bannya itu menggunakan jenis RFT atau Run Flat Tire. Jadi mobil ini atau ban dengan RFT ini gitu ya, ini adalah sebuah ban yang kalau kena paku, kemudian kosong, lupa diisi angin atau kempes sama sekali, atau apa namanya ada masalah di tengah jalan, itu nggak perlu ganti ban. Makanya mereka mendesain mobilnya itu nggak perlu ada ban serep, karena emang nggak perlu gitu. Karena kalaupun kena paku, bocor, nggak ada angin dan sebagainya, mobil ini dengan ban RFT itu tetap bisa melaju dengan kecepatan 80 km per jam sepanjang puluhan kilometer ke depan, atau sekitar 60 km menurut data. Ini saya juga baca data. Saya juga belum punya tuh RFT. Tapi mobil-mobil mahal itu seperti BMW, Mercy itu sudah memberikan mobil dengan lengkap dengan ban RFT ini. Emang udah menjadi standar bawaan mereka. Nah, mobil presiden itu pakai ban RFT, sehingga tidak masuk akal kalau kemudian harus ganti ban di tengah jalan. Nggak mungkin ini. Kalaupun ada masalah, Pak Jokowi itu pernah beberapa kali ada masalah di tengah jalan, trouble dengan mobilnya, itu ganti mobil gitu, bukan ganti ban. Kok tiba-tiba ganti ban? Ini apa ini? Ini drama atau gimana gitu ya? Karena ya bisa saja gitu ya, jelang pemilihan 14 Februari mendatang ini kan ada banyak sekali drama-drama yang kita saksikan gitu ya. Mungkin pengen bikin drama ban kempes. Atau kalau ini bukan drama, bukan settingan, saya pikir awalnya ini mungkin dikerjain sama pengawalnya. Mungkin pengawalnya juga sudah muak dengan pengkhianatan, sudah muak dengan orang-orang yang merusak demokrasi untuk melanggengkan politik dinasti dan dinasti politik. Bisa aja dikerjain, udahlah kita ganti banyak tengah jalan. Bisa aja gitu. Awalnya saya pikir, oh mungkin itu dikerjain tuh. Mungkin pengawal-pengawalnya juga sudah muak tuh dengan Pak Jokowi. Ya karena tanpa mobil itu, ketika Pak Jokowi ada di jalan, dia bukan siapa-siapa gitu. Tanpa mobil presiden itu dia bukan siapa-siapa. Tapi pada akhirnya cerita soal mobil kempes ini atau mobil presiden ganti ban itu kemudian dibantah oleh pihak istana yang mengatakan bahwa dalam klarifikasinya ini proses loading kaos katanya gitu ya. Tapi aneh gitu. Loading kaos kok di tengah jalan? Harusnya kan selama ini 9 tahun terakhir yang namanya proses loading kaos ke mobil presiden itu terjadi ketika Pak Jokowi lagi acara gitu ya. Pas Pampres kemudian di belakang yang ngasih apa namanya kaos gitu kan untuk masukin ke dalam mobil gitu. Bukan lagi di tengah jalan seperti ini gitu kan. Itu aneh. Lalu pernyataan selanjutnya mengatakan bahwa ini katanya kenapa ada pas pampres yang jongkok di bawah duduk gitu ya, di dekat ban mobil gitu ya, yang melihat seolah-olah itu ada masalah dengan ban. Itu karena alasan mereka jongkok ini, pas pampres itu jongkok, karena di dalam ada ibu negara. Loh, tambah aneh. Tambah aneh ini. Ya karena Pak Jokowi ada di luar, sudah jalan agak jauh dari mobilnya, sementara ibu negara ada di dalam mobilnya. Ini kan cerita klasik gitu, cerita majikan sama supir nih. Ya karena kalau kita misalkan ada masalah gitu ya, atau kita butuh apa suruh beliin sesuatu gitu ya,
Kita nunggu di mobil biasanya gitu ya, supir kita yang jalan keluar, kan biasanya kayak gitu. Ini jadi tambah aneh nih, ini ada apa nih? Kenapa Ibu Iriana ada di dalam mobil, sementara Pak Jokowi sudah jalan cukup jauh ke depan? Harusnya kalau ini dalam rangka kampanye, Ibu Iriana mendampingi dong. Turun juga sama Pak Jokowi jalan gitu, bukan malah di dalam mobil. Nah ini ada apa ini? Kunjungan itu kan kunjungan bareng, kenapa turunnya beda-beda? Yang satu di luar, satu di dalam, lihat. Nah, kenapa gitu? Padahal yang lain itu udah keluar, Pak Basuki keluar, orang-orang yang lain keluar. Ibu Iriana di dalam. Gak mau keluar gitu ya. Maunya keluar di dalam. Nggak maunya di dalam gitu. Ini ada apa? Ada masalah apa? Apakah karena masalah soal cara atau etika Ibu Iriana yang melawan relawan-relawan Ganjar Mahfud yang ada di jalan? Karena sebelumnya gitu ya, ketika Pak Jokowi jalan itu kan disambut dengan relawan Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud, Ganjar Mahfud. Mobil presiden lewat di mana-mana di Jawa Tengah disambut dengan relawan Ganjar Mahfud di pinggir-pinggir jalan, di semua tempat gitu ya. Sehingga dalam beberapa kesempatan itu nampaknya membuat Ibu Iriana marah, atau entah Pak Jokowi yang marah gitu, karena sempat ada beredar video yang di dalam mobil presiden itu ada yang acung tangan dua jari begini. Itu seperti ingin menyampaikan perlawanan kepada masyarakat yang mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Nah, ini kemudian juga menjadi pertanyaan di kalangan wartawan, itu yang mengacungkan dua jari itu siapa? Itu Ibu Iriana atau Pak Jokowi sendiri? Nah, apalagi berantem ngambek-ngambekan gara-gara itu ya. Tapi ya itulah fungsi dan manfaatnya cara berpikir secara detail, sehingga klarifikasi dari pihak istana itu justru menambah ruwet cerita atau permasalahan soal mobil yang berhenti di tengah jalan itu. Jadi lebih baik itu ganti ban dibandingkan ganti masalah gitu. Tapi pada intinya apapun masalah Pak Jokowi dengan Ibu Iriana ini menjadi tidak penting lagi, karena kekuasaan Pak Jokowi secara real di lapangan itu tersisa beberapa hari lagi. Setelah 14 Februari, setelah partai politik mendapatkan suaranya gitu ya, maka mereka tidak bisa disandera lagi, sehingga Pilpres, entah itu satu putaran atau dua putaran, partai-partai itu akan melakukan negosiasi sendiri tanpa Pak Jokowi. Tidak seperti sekarang-sekarang ini yang semuanya seperti masih bergantung kepada Pak Jokowi, sehingga tanpa kekuasaan yang besar yang dimiliki oleh Pak Jokowi, atau minimal dengan berkurangnya kekuasaan yang dimiliki oleh Pak Jokowi pasca 14 Februari, itu akan membuat masalah keluarga ini nampaknya semakin rumit. Tapi ya minimal masalah demokrasi di Indonesia itu tidak jadi dirusak-rusak lagi gitu ya. Karena setelah Pak Jokowi tidak berkuasa, mungkin demokrasi di Indonesia bisa dirapikan lagi. Yang tidak bisa rapi-rapi mungkin drama Ibu Suri. Karena nampaknya cerita-cerita seperti ini akan jauh lebih banyak lagi. Yang Ibu Suri berada di dalam, wow, seperti majikan. Ya karena di pemilu ini gitu ya, di pileg terutama, di partai-partai politik gitu ya, setelah mereka mendapatkan suara, mereka sudah tidak perlu lagi Pak Jokowi. Udah selesai mereka ini. Untuk 5 tahun ke depan mereka sudah selesai. Sehingga ke depan mereka harus berpikir bahwa Pilpres untuk siapapun pemenangnya nanti, mereka akan bernegosiasi sendiri, tidak lagi terikat dengan Pak Jokowi gitu. Sehingga kalau nanti Pilpres terjadi 2 putaran, jangankan pendukung Anies, bahkan partai-partai pendukung Prabowo sekalipun terbuka peluang bagi mereka untuk otomatis berkomunikasi atau bersama-sama dengan PDI Perjuangan. Karena dalam sejarah pemilu di Indonesia, partai-partai yang ada di bawahnya gitu ya, itu cenderung akan merapat kepada partai pemenang pemilu. Nah, di 14 Februari itu dipastikan pemilu sudah selesai, sehingga ya selanjutnya antar partai inilah yang akan bernegosiasi sekali lagi tanpa Presiden Jokowi. Jadi ya soal drama-drama ban pecah atau mobil mogok atau lagi loading kaos dan sebagainya itu akan menjadi satu drama sendiri. Entah itu apa yang terjadi di sana, tapi dari klarifikasi itu semakin menjadi rumit dan semakin ruwet sekali. Saya pikir